Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dzikri Ilham Saifullah, NIM 29, akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Optimasi Biaya Perawatan paper mesin dengan Strategi Markov Chain. Pendahuluan yaitu salah satu perusahaan kertas di Pasuruan diketahui mengalami masalah dalam biaya perawatan paper mesin. Mesin tersebut merupakan mesin utama dalam pembuatan kertas. Biaya yang dikeluarkan perusahaan sangat tinggi, yaitu sekitar 350 juta, sehingga dapat mengurangi keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Bentuk rumusan masalah, bagaimana menentukan biaya perawatan mesin pada paper mesin menggunakan metode Markov Chain dengan enumerasi sempurna. Tujuan penelitian ini ialah untuk menentukan biaya perawatan paper mesin yang optimum. Kajian pustakanya menurut Ramadan 2020, Markov Chain adalah metode untuk mempelajari sifat-sifat variabel saat ini sesuai dengan sifat-sifat variabel masa lalu. Untuk memprediksi sifat-sifat variabel tersebut di masa depan, analisis Markov juga dikenal sebagai proses stokastik adalah bentuk khusus dari model probabilitas. Selanjutnya ialah hasil. Didapatkan kondisi mesin memiliki status ada 8. Yang pertama, status 1 yaitu kondisi baik, status 2 kondisi sedikit baik, yang ketiga kondisi gangguan ringan, yang keempat kondisi gangguan sedang, yang kelima kondisi gangguan tinggi, yang keenam kondisi rusak ringan, ketujuh kondisi rusak sedang, dan kedelapan kondisi rusak berat. Dari 8 kondisi tersebut didapatkan stasionari polisi. Terdapat 256 stasionari polisi, seperti stasionari polisi yang ke-0, yaitu tidak ada overhaul sama sekali. Yang pertama, yaitu overhaul tanpa memperhatikan state. Yang kedua, overhaul jika sistem dalam state 1. Dan ketiga, overhaul jika sistem dalam state 2, dan seterusnya. Selanjutnya adalah matriks transisi yang didapatkan dari probabilitas kemungkinan kondisi yang ada di perusahaan. Untuk nilai P ialah kondisi mesin tersebut, dan untuk R adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan. Selanjutnya, pengolahan data Markov Chain dengan enumerasi sempurna, yaitu menentukan VIS. Untuk nilai VIS ialah didapatkan dengan perkalian antara matriks transisi yang tadi, yaitu matriks transisi P dan R, sehingga didapatkan pada stasionari 0 VIS yang pertama 112,75, yang kedua 147,571, yang ketiga 228,929, yang keempat 181,182, dan seterusnya, seperti pada tabel yang tersebut. Selanjutnya, pengolahan data Markov Chain dengan enumerasi sempurna, yaitu mencari nilai PIS. PIS didapatkan pada persamaan linier pada matriks P yang dibantu dengan software MATLAB, yang hasilnya sebagai berikut ini, yaitu pada stasionari ke-0, nilai PIS yang pertama yaitu 0, yang kedua 0, yang ketiga 0, yang keempat 0, yang kelima 0, yang keenam 0, yang ketujuh 0, yang kedelapan 1. Selanjutnya, pengolahan data Markov Chain dengan mesin sempurna, yaitu mencari ES, yaitu biaya ekspektasi. Biaya ekspektasi tersebut didapatkan pada perkalian antara VIS
dikali dengan PIS yang didapat tadi. Seperti contoh pada stationary 0 ialah yang didapat untuk perkalian yang tadi, yang pertama nilainya 0, yang kedua nilainya 0, ketiga 0, yang keempat 0, yang kelima 0, dan untuk yang ke-8 nilainya 350. Jadi untuk nilai ES-nya adalah 350, yaitu penjumlahan 1 sampai ke 8. Seperti terlihat pada tabel berikut ini. Untuk yang stationary yang pertama nilainya 15,066, yang kedua 18,65, dan seterusnya. Untuk kesimpulan yang didapat pada penelitian ini ialah hasil penelitian yang didapat adalah 8 kondisi paper machine, yaitu kondisi baik, kondisi sedikit baik, gangguan ringan, gangguan sedang, gangguan tinggi, rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Dari hasil perhitungan menggunakan metode Markov-Chain, yaitu dengan enumerasi sempurna, dilakukan kombinasi stationary policy sebanyak 256. Biaya perawatan pada paper chain yang optimum terdapat pada stationary policy yang ke-168 dengan nilai sebesar 237,921 juta rupiah dengan keterangan overhaul jika sistem dalam state 1, 2, 3, 5, dan 6. Biaya tersebut lebih optimum daripada biaya awal, yaitu 350 juta. Dengan hasil tersebut, perusahaan dapat menghemat biaya perusahaan sebesar 112 juta rupiah atau sekitar 32%. Berikut ialah referensi yang saya gunakan dalam penelitian ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tigril Hamzahfullah akan mempraktekkan cara menggunakan software MATLAB dalam perhitungan penelitian saya. Yang pertama, data nilai P matriks transisi dicatat dulu atau dicatat pada Word atau di manapun, di Notepad juga bisa, atau di editor yang di MATLAB. Setelah itu kita masukkan datanya menggunakan rumus ini. Kita masuk ke MATLAB. Masuk ke command window. Kita pastekan di sini. Ini untuk yang pertama, yaitu nilai A0 didapatkan nilai X0-nya, yaitu untuk Pi pertama itu 0, Pi kedua 0, Pi ketiga 0, Pi keempat 0, Pi kelima 0, Pi ke 0, Pi ke-7 0, Pi ke-8 0. Untuk kolom A1 yang Pi pertama yaitu 0,09, Pi yang kedua 0,017, Pi ketiga 0,54, Pi keempat 0,77, Pi kelima 0,82, yang Pi keenam 0,88, ke-7 0,1, 8 0,435. Dan begitu juga untuk semua stationary polisi yang ada. Jadi untuk penelitian saya ada 256 nilai X. Di sini X, harusnya kan P, nggak apa-apa. Jadi ada 256 nilai ini. Ada 256 data yang harus dimasukkan
ke dalam software MATLAB sehingga didapatkan hasil yang paling optimum yang digunakan dalam perhitungan untuk mencari nilai ES. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.